nama kami Mahadi. Jadi ini adalah obat. Jadi batak yang kami tunjukkan sama bapak. Jadi sudah berapa puluhan tahun yang kami piara kebun kakek buyut kita ditinggalkan sama kami. Nah, sama anak cucu dia. Jadi inilah kami rawat. Nah, jadi setelah itu kami digusur oleh PT Asiatik Persada. Nah, itu Pak. Nah, jadi justru itu kebun kami habis ditekan oleh PT Asiatik Persada. Jadi kebun kami habis semua Pak. Habis ya? Habis. Nah, jadi kami anak cucu kami tidak bisa makan lagi. Nah, jadi sudah berapa tahun yang kami tunggu untuk menyelesaikan hak kami Pak. Jadi belum ada juga penyelesaian Pak. Sekarang kami minta penyelesaian yang betul. Kami minta bantuan dengan bapak-bapak yang pintar. Nah, karena kami orang bodoh, jadi kami itulah Pak. Nah, sebab ikan duren ikan dari urun temurun Pak. Batang duren ini. Nah, dari urun temurun, batang duren ini dari nenek kita buyut kita. Nah, inilah hak kita Pak. Berapa banyak lahan yang diserobot oleh PT Asiatik nih Pak? Lahan yang dicerobot oleh Asiatik Persada, Bapak nak tahu saya jelaskan, itu 5.100 Pak. Itu hak suku anak dalam Tanjung Lebar. Nah, karena dia hidupnya urun temurun di situ Pak. Maka peta itu dipetakai oleh zaman apa tadi pemerintah kita. Jadi 5.100 itu adalah hak masyarakat suku anak dalam Tanjung. Audio Jungle. Audio Jungle. Konflik lahan di Muara Jambi, Provinsi Jambi sepertinya tak ada habis-habisnya. PT Berkat Sawit Utama atau BSU yang beralamat di Jalan Sungai Kandang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, diduga telah menyerobot tanah milik warga suku Anak Dalam seluas 113 hektar yang terletak di Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. PT BSU diduga telah menyerobot lahan warga dari tahun 2003 dengan melakukan penggusuran bahkan pengusiran terhadap warga yang bermukim di sana hingga terjadinya konflik sosial berkepanjangan di tempat ini. Sampai dengan sekarang lahan ini masih bersengketa karena warga suku Anak Dalam mempertahankan hak mereka yang sudah mereka tempati bertahun-tahun dari nenek moyang mereka terdahulu. Mahadi Kulo, salah satu suku Anak Dalam, yang mengatakan bahwa tanah seluas 311 hektar sudah mereka garap bersama-sama dengan keluarganya jauh sebelum PT BSU bercokol di tanah mereka ini. Ini tanah kami katanya, yang sudah diakui oleh pemerintah setempat dan sudah kami garap dari dulu. Di sini anak cucu saya untuk menyambung hidup, ujarnya sambil menunjukkan surat bukti kepemilikan tanah dengan nomor 031-DS-TJL-1985, bukti kepemilikan kala itu. Di tempat terpisah, Doni Rana Manurung, sarjana hukum, mengatakan sengketa lahan ini bermula pada tahun 1987 berdasarkan surat dari pemerintah Provinsi Jambi berupa surat pencadangan tanah nomor 188.4/599 tahun 1987 tanggal 3 Desember 1985 telah memberikan lahan seluas 40.000 hektar. Namun kemudian lahan yang tersedia hanya seluas kurang lebih 27.000 hektar yang kemudian oleh Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kementerian Hutan menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan pelepasan kawasan hutan tersebut dengan PT Asiatik seluas 27.000 hektar. Dan berdasarkan SK Mendagri nomor SK 46/HGU/DA/86 tanggal 1 September 1986 telah memberikan hak guna usaha seluas 20.000 hektar yang didaftarkan atas nama PT BSU. Berdasarkan surat pemberitahuan pelepasan kawasan hutan dan SK Mendagri tersebut,
BPN Batanghari menerbitkan sertifikat HGU nomor 1 atas nama PT BSU seluas 20.000 hektar. Dengan demikian, hak yang dimiliki oleh PT BSU berdasarkan HGU hanya seluas 20.000 hektar. Akan tetapi, PT BSU diduga telah melakukan penyerobotan dan menguasai lahan-lahan masyarakat, termasuk lahan Kulok, suku anak dalam. Kenyataannya di lapangan, HGU yang seluas 20.000 hektar tersebut sudah merembet kemana-mana katanya. Ditambahkan Doni, PT BSU sudah melebihi dari yang seharusnya perambahan penguasaan tersebut. Akibatnya masyarakat suku anak dalam di sana terancam. Karena lahan mereka dianggap masuk ke dalam HGU PT BSU. Mereka dipaksa keluar dari tanah mereka dengan cara diusir, dirusak lahan mereka, kemudian ditanami pohon kelapa sawit. Bahwa pemberian izin HGU tersebut telah dimanfaatkan sebagai alat yang digunakan untuk merambah lahan di sekitar wilayah HGU, kata Doni, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kepentingan bisnis dalam hal ini sudah biasa terjadi di tempat-tempat lain, pungkasnya. Di tempat terpisah, saat menghadiri sidang lapangan yang dihadiri kuasa hukum PT BSU mengatakan, kuasa hukum PT BSU mengatakan lahan yang diklaim masyarakat ini sudah bersengketa katanya dari dulu. Ini masih masuk ke dalam HGU PT BSU katanya. Sawit utama ya tergugat ya. Yang kami katakan bahwa itu adalah wilayah Batanghari, Kabupaten Batanghari. Kalau ini adalah yang menanam ini ya, yang menanam sawit ini kalau kami katakan ini adalah menyerobot ya, bukan menggarap, menyerobot adalah PT Asiatic Persada yang sekarang namanya sudah semuanya. Ya, Berkat Sawit Utama BSU. Semua 311 semua itu. Semua 311 ini. Ya. Baik, kalau misalnya mana? Oh, Posapam tadi berarti gini lah ya. Posapam tadi sini ya. Timur. Timur. Berarti di sinilah utara. Di sinilah barat. Ya, barat. Ini barat, berarti ini utara ya. Yang ada di sawit ini kan berarti di atas di sini sawit semua berarti. Sawit semua yang menanami PT Asiatic Persada. Menurut dari beberapa penggugat ya, seperti itu ya. Baik. Oke. Segitu dulu. Kalau nama kebunnya Pak, kebun 4, Ardelingnya Ardeling 1. Kebun 4 ya. Kemarin ada petanya yang mau ditunjukkan kemarin? Enggak ada yang kemarin. Ada. Cuma Ardeling berapa? Ardeling 1, Ardeling 1, kebun 4. Baik. Untuk sementara berarti masuk HGU dulu HGU. Di dalam HGU. Di dalam HGU. Ardeling 1, kebun 4. Ya, kebun 4. Baik, untuk arah mata anginnya bisa di ini maksudnya bagian Matahari terbit, matahari terbenam, ya, kira-kira gini Pak. Karena barat, timur, utara, selatan ya. barat kemana sana? Sana barat Pak. Sana. Iya, ya. Barat sana. Ya, kanan saya barat, kiri saya timur. Kanan saya selatan, kiri saya utara. Ya. HGU. Lingkup HGU daripada PT Berkat Sawit Utama. PT Berkat Sawit Utama ya. Kebun. Untuk yang ada di lahan ini yang ini kan berarti ada sawit ya. Ada sawit. Seluruhnya sawit. Yang menanami PT Berkat Sawit Utama. sawit utama ya. Kuasanya? Oh iya Bapak. Ada yang mau di cukup ya. Turut tergugat 2 tidak ada ya. 2, 3, 4. BPN Waru Jambi. BPN Batanghari. Oh, agak di sini Pak. Cukup ya. Turut tergugat 5. Kami cuma memastikan aja bahwa silakan berarti lokasi ini berada di dalam HGU dan wilayah masuk wilayah hukum Batanghari. Oh, itu nanti biar dimasukkan dalam Oke, di sini bukan gitu. Kalau misalnya hal-hal seperti itu silakan disebutkan sendiri. Ketika memang ada hal-hal yang kita ini silakan nanti disebutkan sendiri ya. Begitu ya. Tidak ada yang menambahkan lagi? Baik. Dalam persidangan sebelumnya ya, untuk membuktikan ya bahwa
ini merupakan kompetensi relatif dan juga kompetensi absolut ya. Yang kami klaim ini yang menanamin adalah yang menyerobot semua adalah PT BSU. Nah, bukti surat yang kami ajukan kemarin kami sudah hadirkan GPS ya. Bila mana diperlukan hari ini juga untuk menentukan titik apakah ini masuk ya wilayah Kabupaten Batanghari atau Kabupaten Muara Jambi. Kalau diperkenankan kami ingin menghadirkan GPS itu karena memang ini sebelumnya sudah kami ajukan sebagai bukti surat yang mulia. Baik, Ya. begini ya. Jadi sehubungan dengan tadi GPS atau segala macam kan silakan daripada para penggugat untuk untuk menyatakan. Cuman kan sehubungan dengan GPS itu sendiri kan dari pihak penggugat sendiri yang menyediakan, kami hanya menerima saja. Ya. Kalau misalnya memang mau silakan mau diserahkan kembali kepada majelis. Ya. Kalau hasilnya kami sudah serahkan yang mulia. Yang ini kan hasilnya. Ya. Cuman faktanya itu kan baru ini. Di hadapan majelis kami akan hadirkan dibuka GPS itu. Nah, tertera informasi di situ bahwa ini adalah Mau ditunjukkan sekarang, silakan. ya, pada pengadilan. Dan pengadilan kalau informasi yang kami dengar sudah mengajukan surat juga ke BPN. Namun hari ini mereka tidak hadir. Sehingga kami belum mendapatkan informasi nih. Tapi ke depan kami akan tetap berusaha untuk menghadirkan tim independen yang bersertifikasi ya untuk menentukan ini sebenarnya adalah wilayah mana. Gitu yang mulia. Baik. Ini pun kita hanya untuk mengecek saja kan istilahnya lokasinya. Ini titik ini ada di mana? Kalau menurut penggugat berarti kan ini masih masuk daripada surat keterangan tanah yang dikeluarkan. Berarti surat keterangan tanah menurut penggugat itu kan berarti masuk Muara Jambi. Sedangkan menurut tergugat di sini sudah masuk daripada HGU daripada PT BSU ya. Gitu. Nah, untuk itu makanya dari kemarin kan memang sudah sudah dinyatakan di persidangan pula memang daripada masing-masing para pihak silakan untuk menghadirkan alat-alat yang diperlukan, hal-hal yang diperlukan pada persidangan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang seperti ini masih belum bisa nanti kita tetap jalan aja untuk menentukan lagi kira-kira mana lagi yang mau ditunjukkan dari penggugat. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Mohon izin yang mulia ya. Ini kami bukan menyuruh izin aja ini ya. Tentunya sesuai dengan dalil mereka dan juga penjelasan mereka tadi berdasarkan HGU ya. Nah, ini bukan rahasia umum. Yang mereka ajukan di dalam persidangan adalah HGU sertifikat. HGU sertifikat yang mengeluarkan adalah pemerintah Kabupaten Batanghari. Itulah kaitannya. Kalau menurut saya sih kalau mereka tetap ngotot mengatakan bahwa ini adalah Kabupaten Batanghari dan mengeluarkan sertifikat HGU mereka adalah Batanghari, kami mengklaim bahwa ini adalah Muara Jambi, nggak ada masalah. Ya. Yang masalah adalah kalau kalian adalah berada di Muara Jambi, kenapa kalian tanamin ini sawit di Baik. Itu nanti dijelaskan. yang mulia, para pihak lah yang dimintain keterangan pada saat persidangan PS ini. Baik. Ya, betul. Terima kasih. Ini Bapak dari titik Pak Desa Bumbu ya? Ya. Baik. Terima kasih atas kehadiran di sini. Terima kasih juga. Jadi kemarin memang ini kami juga selaku dari Pengadilan Negeri Sengeti kebetulan ya di Muara Jambi hadir di sini untuk mengecek. Kebetulan memang di sini memang sedang ada perkara perdata yang sedang diperiksa. Sehubungan dengan hal tersebut, kemarin memang memang kalau dalam pengadilan itu memang ada mekanisme pemeriksaan setempat. Nah, kemarin waktu pemeriksaan setempat di awal, memang surat yang diajukan kepada kami, alamat yang diajukan kepada kami itu ada di Desa Tanjung Lebar. Sehingga dalam perkara ini kami mengajukan juga tetap di wilayah Muara Jambi, karena akan berbeda teknisnya ketika memang pemeriksaan setempat itu ada berada di luar daripada wilayah yurisdiksi kami, sehingga kami tidak mengajukan surat ke aparat desa terkait demikian. Sehingga kalau misalnya memang itu teknisnya, jadi memang tidak ada di luar. Jadi terima kasih kalau memang usaha hadir di sini, tapi Bapak di sini hadir bukan sebagai pihak di sini dan kami hanya minta izin saja kalau misalnya memang seperti itu. Cuman kalau misalnya hadir keterangan juga tidak. Giat hari ini Pak. Terima kasih. Giat hari ini ada sidang PS, yaitu sidang pemeriksaan setempat dari Pengadilan Negeri Sengeti terkait dengan gugatan kita terhadap PT BSU ya, yang ada di lokasi Muara Jambi sebagaimana yang diklaim oleh klien kita ya berdasarkan surat kepemilikan yang dimilikinya. Perkara ini sesungguhnya sudah berjalan puluhan tahun ya,
dari semenjak tahun 2006 sudah berkonflik antara PT BSU yang dahulu namanya PT Asiatic Persada dan sebelumnya namanya adalah PT BDU. Ya, permasalahan yang dihadapi adalah pihak perusahaan PT BSU itu melakukan penyerobotan lahan, pengerusakan di lahan objek masyarakat, dalam hal ini klien kami yaitu Pak Mahadi Kulok, ya, dalam hal ini. Nah, yang dirasakan Pak Mahadi Kulok selama ini, ya, beliau tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya sebagaimana yang dia miliki, yaitu lahan yang sudah turun-temurun dari ahli waris mereka, ya, dari kakek moyang mereka. Karena memang dari dulu ini adalah milik dari kakek moyang mereka, ya. Nah, masih ada terlihat, ya, pada saat sidang lapangan hari ini masih ada tadi terlihat di situ bukti-bukti, yaitu batang duren dan juga ada pohon yang mati yang sudah disuntik, dan itu sudah berada puluhan tahun yang lalu, ya. Jadi hari ini kita ingin membuktikan bahwa klien kita ini memang betul-betul memiliki objek lahan, ya, objek lahan. Jadi bukan hanya mengada-ngada, bukan mengaku-ngaku, berdasarkan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Lebar, ya, pada waktu itu, desa Tanjung Lebar, dan sampai detik ini pun dan sampai saat ini pun namanya adalah desa Tanjung Lebar. Nah, pada waktu itu kecamatannya masuk ke kecamatan Mestong. Nah, saat ini sudah terjadi pemekaran, namanya Kecamatan Bahar Selatan. Jadi hari ini persidangan hari ini berjalan lancar, yang dihadiri oleh pihak tergugat yaitu PT BSU, dan yang dihadiri oleh turut tergugat dari pemerintah Kabupaten pemerintah Provinsi Jambi, dan juga yang dihadiri oleh BPN Batanghari, dan juga yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Jadi hari ini sudah berlangsung persidangan, klien kita sudah menunjukkan bahwa lahan yang selama ini disengketakan atau yang diserobot oleh PT BSU, ya, tadi sudah ditunjukkan patok-patok juga semuanya, bukti-bukti sudah ditunjukkan, dan begitu gamblang, ya, dari pihak klien kita menunjukkan bahwa memang betul-betul klien kita memiliki lahan yang saat ini sengketa, ya. Pak Doni, tadi menurut pihak tergugat bahwa lahan yang disengketakan ini masuk ke HGU mereka. Tanggapannya, Pak? Ya, baik. Maka itu dalam hal ini kita ingin membuktikan, ya, di dalam persidangan sebelumnya juga kita sudah membuktikan bahwa objek sengketa yang saat ini itu berada di pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Sedangkan, ya, HGU yang mereka miliki yang dikeluarkan oleh pemerintah Batanghari itu tidak ada berada di sini, itu berada jauh dari objek sengketa. Jadi yang jelas, ya, berdasarkan bukti-bukti yang kita serahkan, baik itu berupa GPS, baik itu berupa, ya, identitas atau KTP yang dikeluarkan oleh, ya, pemerintah Kabupaten Muara Jambi, bahwa ini adalah berada, ya, objek sengketa ini, objek lahan yang saat ini diklaim oleh klien kita itu berada di pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Jadi tidak ada di Batanghari. Nah, sementara tergugat dan juga turut tergugat, semuanya mereka ini yang hadir itu adalah dari, ya, pemerintah Kabupaten Batanghari, ya, termasuk juga HGU yang dihadirkan mereka itu dikeluarkan oleh BPN Batanghari. Itu yang jelas. Jadi kami sangat yakin bahwa lokasi objek klien kami ini itu berada di wilayah hukum Muara Jambi. Berapa luas lahan yang dimiliki oleh klien Pak Budi, Pak? Lahan yang dimiliki oleh klien kami ini itu seluas, ya, 311 hektar berdasarkan bukti kepemilikan, ya, surat keterangan atau surat pernyataan penguasaan fisik, ya, yang dikeluarkan oleh kepala desa
Tanjung Lebar pada tahun 1985 pada waktu itu. Dikuatkan lagi, ya, dikeluarkan lagi surat pada tahun 1987. Ya. 1997. Harapan ke depan, Pak? Harapan kita ke depan, ya, harapan kita ke depan ini adalah perjuangan, ya, perjuangan masyarakat yang ingin mencari keadilan, ya, terhadap hak-haknya, ya, terhadap hak-haknya, agar, ya, pihak perusahaan BSU, ya, menyerahkan lahan daripada klien kita. Bukan hanya lahan klien kita, ya, informasi yang kita dengarkan dari masyarakat setempat itu banyak lahan-lahan yang diserobot, ya, bahkan ditanami oleh pihak perusahaan. Nah, dalam hal ini kita ingin membuktikan, kita menginginkan juga dari pemerintah, ya, provinsi bahkan juga pemerintah pusat, ya, agar hadir dalam hal ini untuk memberikan keadilan kepada masyarakat ini yang sudah puluhan tahun mereka berjuang dalam hal ini. Dalam perjuangan mereka ini adalah perjuangan yang berdarah-darah. Kita bisa buktikan semua, ya, kehadiran penguasa dalam hal ini, ada bentrok fisik segala bentuk intimidasi. Ini yang sudah selama ini dirasakan. Dan kita juga berharap aparat penegak hukum dalam hal ini, pihak kepolisian harus juga melihat persoalan ini secara netral dan juga secara utuh, ya. Tidak hanya digunakan sebagai alat kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, demikian harapan kami. Audio Jungle.